Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 721, kamu Putri Duyung di Laut. Reaksi pertama Xiao Yuzu adalah menghancurkan wajah Xiao Yue lagi. Namun tak lama kemudian, dia memikirkan kegunaan lain dari wajah ini. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat dagu Xiao Yue. Aku ingin kamu menggunakan wajah ini untuk merayu Xiao Hai. Bujuk dia dan buat dia menikah denganmu. Xiao Yue mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Yuzu, kamu gila. Sudah kubilang, aku tidak akan menyakitinya. Terluka, bagaimana ini bisa dianggap menyakitkan? Aku hanya membiarkanmu memenuhi keinginanmu. Jika kamu tidak naik ke tempat tidur Xiao Hai, bukankah sayang sekali wajahmu? Xiao Yuzu telah melihat terlalu banyak hal-hal kotor di kediaman putra mahkota, jadi dia tidak merasa malu sama sekali ketika membicarakan hal-hal tersebut. Kami bersaudara akan bekerja sama. Saya akan mengambil posisi permaisuri Seng Xiang, dan Anda akan mengambil posisi nyonya perusahaan 100 sungai. Kita akan menikmati kekayaan dan kejayaan bersama. Meskipun dia iri pada Xiao Yue, dia mempertimbangkan pro dan kontra. Jika wajah Xiao Yue bisa membantunya mengendalikan Xiao Hai, itu mungkin bukan hal yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Xiao Yuzu, Xiao Yue tidak mengangguk setuju untuk merayu Xiao Hai. Tidak, aku tidak akan pergi. Anda tidak akan. Kalau begitu, temani benda tua itu di istana. Hal lama itu tidak peduli. Apakah Anda bersedia? Xiao Yuzu tidak memiliki perasaan persaudaraan terhadap Xiao Yue. Karena Xiao Yue memiliki penampilan seperti itu, sayang sekali jika dia tidak memanfaatkannya. Xiao Yue melihat penjaga di samping mendekatinya di bawah isyarat Xiao Yuzu. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melawan penjaga Xiao Yuzu, jadi dia berpura-pura mengangguk dan setuju. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Hai tidak berada di Baichuan. Dia bisa memanfaatkan kenyataan bahwa orang-orang Xiao Yuzu tidak memperhatikan dan menunggu Xiao Hai kembali. Dia bisa menghentikannya di tengah jalan dan menceritakan segalanya padanya. Lalu, dia bisa bersembunyi dan tidak membiarkan Xiao Yuzu menemukannya. Xiao Yue mengikuti rencananya dan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yun Ran dan yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan 100 sungai di tengah malam dan menunggu Xiao Hai kembali. Siapa yang menyangka dia akan tertidur di tengah malam dan mengalami mimpi aneh itu lagi. Dalam mimpinya, dia mendapat ekor ikan lagi dan sedang bermain di laut. Di bawah sinar bulan yang kabur, dia melihat Xiao Hai. Dia berbaring di atas sepotong kayu apung seolah-olah dia tidak punya tenaga lagi. Separuh tubuhnya sudah meluncur ke bawah kayu apung. Xiao Yue segera berenang ke arahnya dan menyeret tubuhnya ke atas, menariknya dari kayu apung. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah terapung di laut selama beberapa hari, kesadaran Xiao Hai sudah agak kabur. Dia juga mengira dia sedang bermimpi. Kalau tidak, mengapa dia melihat seorang wanita berbaring di depannya dengan ekor ikan terayun di belakangnya? Xiao Yue mengira dia sedang dalam mimpi, jadi dia tidak malu seperti sebelumnya saat menghadapinya. Dia bahkan tersenyum padanya. Bagaimana kamu bisa sampai di mimpiku? Xiao Yue mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Dia tidak menyangka hal itu terasa begitu nyata dalam mimpinya. Dia benar-benar bisa menyentuh suhu abnormal di wajahnya. Setelah memeriksa sekeliling, dia menyadari bahwa punggung Xiao Hai terluka parah. Kenapa kamu terluka? Saya akan mengirim Anda ke pantai untuk mencari dokter untuk Anda. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak ingin dia terluka. Xiao Yue mendorong kayu apung itu dengan keras dan berenang menuju pantai. Wajah mereka sangat dekat. Xiao Hai dapat dengan jelas melihat wajahnya yang sangat cantik dan mata birunya. Buntut ikan, wajah memukau, dan suara memikat. Semua ini membuat Xiao Hai memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah kamu Putri Duyung di laut? Orang-orang yang tinggal di tepi laut pasti pernah mendengar legenda merfok. Bab 722, dia bukan manusia, tapi Putri Duyung. Tidak terkecuali Xiao Hai. Legenda mengatakan bahwa semua Putri Duyung memiliki penampilan yang sangat cantik, suara yang memikat, dan mata biru. Mereka akan menggunakan nyanyian mereka untuk menggoda orang-orang di laut, memikat mereka ke wilayah mereka, dan kemudian memakannya. Oleh karena itu, Putri Duyung legendaris adalah keberadaan yang misterius dan jahat. Namun,
Xiao Hai tahu bahwa Putri Duyung di depannya sedang menyelamatkannya. Putri Duyung, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan Putri Duyung. Xiao Yue tidak tahu apa yang dia bicarakan. Bagaimana dia menjadi Putri Duyung? Ini aku Xiao Yue. Kakak Xiao Hai, aku bukan Putri Duyung. Ini hanyalah sebuah mimpi. Xiao Yue masih mengira dia sedang bermimpi dan terburu-buru menjelaskan identitasnya. Namun, kata-katanya mengejutkan Xiao Hai. Karena Xiao Hai dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan, dia dengan jelas tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Xiao Yue, bagaimana kamu bisa? Tidak, kamu bukan dia. Karena perubahan besar dalam penampilan dan fakta bahwa Xiao Hai belum pernah mendengar suara Xiao Yue sebelumnya, Xiao Hai merasa ini mungkin cara para merfolk untuk membingungkan orang. Itu untuk berpura-pura menjadi orang yang paling dekat dengannya. Tapi Xiao Hai tidak mengerti kenapa Putri Duyung ini melakukan ini. Kenapa dia berpura-pura menjadi Xiao Yue. Xiao Yue sangat cemas, tapi dia terus mendorongnya ke arah pantai. Apakah dia percaya atau tidak, dia akan menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Yue akhirnya mendorongnya ke pantai. Tapi saat ini, Xiao Hai sudah pingsan. Setelah pergi ke darat, Xiao Yue menyadari bahwa buntut ikannya telah hilang. Dalam mimpinya, dia menjadi manusia lagi. Dia kehilangan semua pakaiannya dan tidak bisa berjalan di jalanan seperti ini. Dia hanya bisa meminjam salah satu pakaian luar Xiao Hai. Tapi kenapa mimpinya begitu nyata? Begitu nyata hingga dia bisa merasakan pasir menyapu kakinya saat dia menginjak pantai tanpa alas kaki. Xiao Yue mendukung Xiao Hai saat mereka berjalan menuju 100 sungai selangkah demi selangkah. Orang-orang yang mereka temui di jalan yang berusaha membantu mereka juga sangat nyata. Semuanya memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Dia bukan manusia, tapi Putri Duyung. Xiao Yue mengingat latar belakangnya. Dia bukanlah putri kandung dari pasangan Xiao. Dia dijemput dari laut oleh keluarga Xiao. Xiao Yue selalu berpikir bahwa orang tua kandungnya mungkin mengalami kecelakaan kapal. Tanpa diduga, dia sama sekali bukan manusia. Xiao Yue menyerahkan Xiao Hai kepada Yun Ran dan yang lainnya sambil bersembunyi. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Xiao Hai setelah dia bangun. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh anak buah Xiao Yuzu ketika dia pergi secara diam-diam. Mereka menjemputnya dan membawanya ke Xiao Yuzu. Karena kamu tidak mau melayani Xiao Hai, kamu bisa melayani yang lama di istana. Petik 2. Xiao Hai kehilangan banyak darah dan tidak sadarkan diri selama 2 hari 2 malam. Setelah bangun, dia langsung memikirkan Xiao Yue. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda Xiao Yue di antara orang-orang yang berdiri di ruangan itu. Di mana Xiao Yue? Yun Ran menjawab, dia mengirimmu kembali dan pulang. Dia bilang ada sesuatu yang mendesak di rumah. Lagi pula, Yun Ran tidak mengenal Xiao Yue, jadi tidak mungkin dia mengejarnya dan menanyakan masalah mendesak apa. Xiao Hai memahami maksud utama kata-katanya, maksudmu Xiao Yue mengirimku kembali. Yun Ran tidak terlalu yakin tentang detailnya dan hanya memberitahunya apa yang dia ketahui. Dia pasti menemuimu di pantai dan membawamu kembali. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Wajahnya telah pulih dan dia dapat berbicara sekarang. Xiao Hai yakin apa yang dilihatnya sebelum dia kehilangan kesadaran bukanlah ilusi. Oleh karena itu, dia menanyakan sesuatu yang tidak masuk akal bagi Yun Ran dan yang lainnya. Apakah dia berjalan kembali ke sini? Yun Ran menatapnya dengan bingung. Mengapa kamu bertanya? Tentu saja dia berjalan kembali. Petik 2. Berjalan kembali. Apa yang telah terjadi? Xiao Hai bergumam pelan. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jika dia ingin memperjelas keraguan di hatinya, dia bisa meminta seseorang untuk membawa Xiao Yue kepadanya. Namun, orang yang dia kirim mengatakan bahwa Xiao Yue sama sekali tidak berada di rumah tua keluarga Xiao di desa nelayan. Faktanya, para nelayan di dekatnya sudah lama tidak melihat Xiao Yue. Babak 723, apakah Xiao Yue itu Putri Duyung? Xiao Hai menjadi semakin cemas ketika dia tidak dapat menemukan Xiao Yue. Jika Xiao Yue benar-benar Putri Duyung, apakah dia sendiri yang bersembunyi, atau apakah seseorang menemukan identitasnya dan menangkapnya? Melihat dia begitu terburu-buru mencari Xiao Yue, Yun Ran meminta orang-orang dari 12 divisi untuk membantu menemukannya. Pada akhirnya,
seseorang kembali untuk melaporkan bahwa Xiao Yue mungkin telah dibawa pergi oleh Xiao Yusu. Saat itulah semua orang mengingat Xiao Yusu. Bahkan Yunran mengerutkan kening dan berpikir, Xiao Yusu itu tidak pernah baik pada Xiao Yue. Sekarang dia telah membawa pergi Xiao Yue, dia mungkin tidak memiliki niat baik. Bagaimana Xiao Hai bisa berbaring dengan tenang? Dia mengenakan pakaiannya dan hendak keluar mencarinya. Yunran dan Bai Wan sama-sama menasihatinya untuk memulihkan diri dengan baik. Mereka membawa orang untuk menyelamatkan Xiao Yue. Namun, Xiao Hai sama sekali tidak mendengarkan nasihat mereka. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia melompat ke belakang binatang iblis terbang itu. Ini antara aku dan mereka. Anda tidak perlu ikut campur. Niat awal Xiao Hai adalah agar Xiao Yuzu menjadi putri mahkota. Istri. Jika Mo Beiyuan atau Bai Wan ikut campur, hal itu dapat menimbulkan konflik antara kedua negara. Namun, Yunran dan Bai Wan khawatir dia akan pergi sendirian. Bagaimanapun juga, ramalan monyet surgawi spiritual belum terpatahkan, namun Xiao Hai tiba-tiba menderita luka yang begitu serius. Rombongan hanya bisa mengikuti. Kota kekaisaran yang berkembang tidak jauh dari kota Haiyuan. Binatang terbang itu akan tiba dalam setengah hari. Xiao Hai langsung menuju kediaman putra mahkota ketika dia tiba di kota sejahtera. Xiao Hai dan putra mahkota mempunyai persahabatan, dan dia juga saudara laki-laki permaisuri putra mahkota. Ketika orang-orang dari kediaman putra mahkota melihatnya, mereka tidak menghentikannya. Namun, putra mahkota dan permaisuri putra mahkota tidak ada di kediaman saat ini. Xiao Hai tidak menemukan Xiao Yuzu, dia juga tidak menemukan Xiao Yue di kediaman putra mahkota. Orang-orang dari 12 divisi adalah yang paling berpengetahuan. Mereka menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di istana ke Mo Beiyuan. Putra mahkota dan permaisuri putra mahkota menangkap Putri Duyung dan menawarkannya kepada Kaisar Tongtong. Kaisar Tongtong sangat gembira. Baru saja, mereka berkumpul untuk menggali mutiara Putri Duyung. Yunran dan yang lainnya tidak tahu bahwa Xiao Yue adalah Putri Duyung itu, jadi ekspresi mereka tidak banyak berubah. Namun, ketika Xiao Hai mendengar berita dari penjaga rahasia, matanya menjadi merah. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Xiao Yuzu, jika sesuatu terjadi pada Xiao Yue, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yunran sepertinya memahami sesuatu dari pertanyaan aneh yang diajukan Xiao Hai. Apakah Xiao Yue itu Putri Duyung? Xiao Yue adalah Putri Duyung. Xiao Hai tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia hanya bisa mengangguk pada mereka dan mengakui identitas Xiao Yue sebagai Duyung. Aku baru mengetahui bahwa Xiao Yue adalah Putri Duyung ketika dia menyelamatkanku dari laut. Namun, sebelum dia bisa mengetahuinya, sesuatu terjadi pada Xiao Yue. Pada awalnya, Yunran khawatir Xiao Yuzu akan menyukai kecantikan Xiao Yue dan menggunakannya sebagai alat untuk menukar beberapa keuntungan, tapi dia tidak menyangka segalanya menjadi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Lalu apa yang mereka tunggu? Mereka harus bergegas dan bergegas ke istana untuk menyelamatkannya. Sekelompok orang tidak terlalu memikirkannya dan menerobos masuk ke dalam istana. Pada saat ini, Kaisar, Putra Mahkota, Permaisuri Putra Mahkota, dan rombongan pangeran serta cucu berkumpul di aula istana. Di tengah aula ada sebuah tong kayu besar dengan seseorang terperangkap di dalamnya. Tidak, tepatnya, itu adalah Putri Duyung. Di samping tong kayu itu berdiri sederet tabib istana. Salah satu tabib istana tua memegang belati di tangannya. Belati tajam itu menusuk ekor ikan duyung, merobek sisik ikan satu demi satu. Segera, air yang semula jernih berubah menjadi merah darah. Banyak pangeran muda yang ketakutan hingga menitikkan air mata saat melihat pemandangan ini. Babak 724, terlambat. Namun, orang lain di aula tampak seolah-olah sedang melihat binatang iblis yang disembelih atau seekor ikan. Meskipun Putri Duyung ini memiliki fitur wajah dan tubuh bagian atas yang sama dengan manusia. Tidak ada seorang pun yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu kejam. Mata Kaisar tua dipenuhi dengan keserakahan saat dia mendesak, "Cepat, aku ingin mutiaranya. Cepat temukan untukku." Legenda mengatakan bahwa seseorang bisa memperoleh kehidupan abadi setelah mengkonsumsi mutiara Putri Duyung. Bagi Kaisar lama, umur panjang adalah godaan terbesar. Akhirnya, ketika tabib istana dengan belati melakukan tebasan ke-18, dia mengeluarkan manik berwarna merah darah dari buntut ikan.
Itu hanya seukuran ibu jari. Tabib istana mempersembahkan mutiara itu kepada kaisar. Semua orang di aula tertawa dan mengucapkan selamat. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan Putri Duyung. Xiao Yuzu juga secara tidak sengaja mengetahui rahasia Xiao Yue. Dia tidak pernah mengira bahwa Xiao Yue bukan manusia. Saat Xiao Yuzu melihat wujud asli Xiao Yue sebagai Putri Duyung, dia tidak takut. Sebaliknya, dia langsung teringat pada legenda Putri Duyung. Dia tidak membutuhkan Xiao Hai untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia hanya perlu mempersembahkan Putri Duyung kepada Kaisar Tua dan membiarkannya menyerahkan tahta kepada suaminya. Ketika dia mengambil alih, dia akan dianugerahi gelar permaisuri dan putranya akan diangkat sebagai putra mahkota. Dia, Xiao Yuzu, akan menjadi wanita paling dihormati di dunia. Xiao Yue, jangan salahkan aku karena kejam. Anda bukan manusia sejak awal. Kamu sama seperti ikan dan udang di laut. Anda dilahirkan untuk dibantai oleh kami. Kaisar Tua menggosok mutiara di telapak tangannya. Matanya sedikit merah saat dia menelan mutiara di depan semua orang. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Saya telah mengkonsumsi mutiaranya dan memperoleh umur panjang. Hahaha. Ketika Yunran dan yang lainnya bergegas ke aula, mereka melihat pemandangan berdarah. Di tengah aula, ada darah di ember kayu. Di dalam darahnya, ada seseorang yang berada di ambang kematian. Mulutnya ditutup dengan kain, dan tangannya diikat dengan tali. Dia terbaring telanjang di dalam darah. Pemandangan itu tak tertahankan untuk dilihat untuk kedua kalinya. Yang lebih dibencinya adalah orang-orang lain di aula itu tersenyum dan memberi selamat kepada Kaisar Tua. Mereka merayakan bahwa Kaisar Tua telah memperoleh mutiara Putri Duyung. Itu Bibi Wangi. Apa yang terjadi dengannya? Papa juga datang bersama Yunran dan yang lainnya. Bagaimanapun, Yunran khawatir meninggalkannya di 100 sungai. Oleh karena itu, Pak kecil itu juga melihat pemandangan berdarah dan matanya menunjukkan kebingungan. Bibi Wangi terluka. Ibu akan pergi dan melihatnya. Jadilah baik dan tetaplah dalam pelukan ayah. Jangan berlarian. Ember besar berisi darah dan bau darah yang memenuhi seluruh aula memberitahu Yunran dan yang lainnya bahwa mereka terlambat satu langkah. Mata Xiao Hai memerah saat dia berjalan menuju tong kayu besar. Para penjaga kekaisaran yang mencoba menghentikannya dikirim terbang oleh energi spiritualnya. Tangannya gemetar saat dia membuka ikatan kain yang menutupi mata dan mulut Xiao Yue. Dia memanggil namanya dengan suara rendah, Xiao Yue, maaf aku terlambat. Xiao Yue perlahan membuka matanya dan melihatnya. Dia tersenyum lembut padanya. Saudara Dahai, senang sekali kamu ada di sini. Senang sekali Xiao Yue bisa bertemu denganmu lagi sebelum aku mati. Yunran sudah berjalan ke sisi tong kayu. Tatapannya tertuju pada ekor ikan Xiao Yue, dan ekspresinya menjadi gelap. Paman kedua, dia terluka parah. Anda harus membawanya keluar dengan cepat. Ayo cari tempat untuk merawatnya. Babak 725, mereka benar-benar sampah. Xiao Hai tidak peduli tentang perbedaan antara pria dan wanita sekarang. Dia tidak ingin Xiao Yue mati. Dia ingin menyelamatkannya. Dia segera melepas pakaian luarnya dan membungkusnya di sekitar Xiao Yue sebelum membawanya keluar dari ember kayu. Yunran memandang Mo Beiyuan dan Baiwan. Aku serahkan ini padamu untuk sementara waktu. Paman kedua dan aku akan pergi dan menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Mo Beiyuan mengangguk padanya. Dia memeluk Pak kecil itu di pelukannya dan menemukan kursi untuk duduk. Pak kecil itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dan bertanya, Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mo Beiyuan menjawab, tunggu ibumu dan yang lainnya kembali. Yunran dan Xiao Hai melompat ke punggung Changluan bersama Xiao Yue dan dengan cepat mengusir para penjaga yang mengejar mereka di istana. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di hutan pinggiran kota. Xiao Hai membawa Xiao Yue ke sungai. Yunran menggunakan mata air yang diambil dari gunung abadi spasialnya untuk membersihkan luka Xiao Yue sebelum menyadari bahwa ada banyak luka di buntut ikannya. Sepertiga sisik pada buntut ikan juga telah dicabut, meninggalkan kekacauan yang parah. Yunran merasakan sakit hanya dengan melihatnya dan tidak bisa menahan nafas. Mereka benar-benar sampah. Xiao Yue gemetar kesakitan. Mata birunya dipenuhi rasa sakit, tapi yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah Xiao Hai akan dihukum olehnya. Kaisar karena membobol istana. Saudara Dahai, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Mereka menggali mutiaraku.
Saya tidak akan bisa bertahan hidup. Saat mutiaranya digali, Xiao Yue tahu bahwa dia tidak akan selamat. Xiao Hai tidak menanggapi kata-katanya. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada ekor ikannya. Kemudian, dia melihat ke arah Yun Ran dan berkata dengan tenang, aku tidak akan mengakui keluarga Bai lagi. Tolong bantu saya melindungi 100 sungai dan saudara-saudara saya. Yun Ran tampak tercengang. Paman kedua, apa yang ingin kamu lakukan? Bibir tipis Xiao Hai bergerak-gerak. Pertumpahan darah di istana. Yun Ran bisa memahami kebenciannya yang sangat besar saat ini, tapi melakukan pembantaian di istana bukanlah masalah kecil. Bai Qi jelas ingin membalaskan dendam Xiao Yue dengan nyawanya. Saudara Dahai, jangan lakukan hal bodoh. Xiao Yue juga mengerti maksudnya. Dia meronta dalam pelukannya dan ingin bangun, tetapi buntut ikannya terluka dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saudara Dahai, saya ingin kamu hidup dengan baik. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membalaskan dendamku. Saudara Dahai, dengarkan aku. Saya bukan manusia. Saya Putri Duyung. Aku seperti ikan dan udang di laut. Jika aku mati, biarlah. Kamu tidak perlu bersedih untukku. Sekarang, belum lagi Xiao Hai, bahkan mata Yun Ran pun merah. Gadis yang baik hati telah diperlakukan dengan sangat kejam, tapi dia tetap memperhatikan orang lain. Tidak, kamu berbeda dengan ikan dan udang di laut. Dalam hati kami, kamu adalah Xiao Yue. Jadi, jika kamu mati, kami semua akan sedih. Xiao Hai memandangnya. Dia tertekan oleh kesedihan yang mendalam di hatinya dan hampir mati lemas. Xiao Yue, jika kamu mati, aku akan memandikan istana dengan darah, jadi kamu harus hidup. Xiao Hai tahu betapa memalukannya memanfaatkan kebaikannya dan memaksanya melakukan sesuatu, tapi selama dia masih memiliki keinginan untuk hidup, dia bersedia menjadi orang yang begitu hina. Keterampilan medis Yun Ran tidak buruk, tapi dia memang belum pernah merawat luka Putri Duyung sebelumnya. Sekarang, dia hanya bisa mengikuti proses normal dalam mengobati lukanya. Babak 726, aku berutang 2 kehidupan padamu. Yun Ran terlebih dahulu menjahit luka yang terus mengeluarkan darah, lalu menaburkan salep berkualitas tinggi sebelum membungkusnya dengan kain. Namun, Xiao Yue memiliki ekor ikan. Jika Putri Duyung meninggalkan air, hal itu dapat menyebabkan tubuhnya kekurangan air dan menjadi semakin lemah. Yun Ran hanya bisa meminta Paman Bai Qi membantu dengan lembut membasahi bagian tubuh Xiao Yue yang relatif utuh dengan air. Paman kedua, hindari lukanya dan tuangkan air padanya. Beri dia air juga. Yun Ran mengeluarkan mata air abadi yang sebelumnya dia simpan di kantong air. Dia meminta Bai Qi untuk menjaga Xiao Yue sementara dia berencana untuk kembali dan mencari Mo Bei Yuan dan Bai Wan. Paman kedua, aku tahu kamu membenci mereka, tapi yang terpenting sekarang bukanlah membalas dendam pada mereka, tapi memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa Xiao Yue. Orang-orang di istana itu tidak akan bisa melarikan diri, begitu pula Xiao Yuzu. Yun Ran tidak ingin menghentikan Bai Qi membalas dendam, tapi mereka tidak tahu banyak tentang merfok saat ini. Cedera pada buntut ikan Xiao Yue seharusnya bukan kuncinya. Kuncinya adalah mutiara Putri Duyung. Saudara Dahai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tapi aku tidak punya waktu. Setelah Yun Ran pergi, Xiao Yue memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Xiao Hai dan Bai Qi. Dia khawatir jika dia meninggal, tidak akan ada waktu untuk mengatakan beberapa hal, jadi dia ingin mengatakannya selagi dia masih memiliki kekuatan. Saudara Dahai, jangan khawatirkan kami. Yuzu dan aku bukan keluargamu. Anda harus memikirkan diri sendiri dan keluarga Anda yang sebenarnya. Bai Qi memercikkan air ke buntut ikannya, lalu menatapnya dengan mata hitamnya dan berkata dengan dingin, kamu adalah keluargaku. Aku tidak. Xiao Yue tidak menyangka ini akan menjadi semakin kacau. Yuzu adalah adikmu, saya tidak. Aku tidak ingin menjadi adikmu. Bai Qi memang memperlakukan Xiao Yuzu sebagai adik perempuannya, tapi sekarang, dia hanya membencinya dan berharap bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Xiao Yue tahu bahwa mengatakan bahwa dia adalah dermawannya sekarang terlalu berlebihan, tetapi dia takut dia tidak akan hidup lama. Dia khawatir dia akan tertahan oleh hutangnya kepada Yuzu dan tidak mengakui keluarganya. Saudara Dahai, ada sesuatu yang selama ini aku bohongi padamu. Sebenarnya, akulah yang menyelamatkanmu saat itu, bukan Yuzu. Jadi,
Apapun yang dia katakan, jangan dengarkan dia. Kamu harus kembali ke keluargamu. Baiki tidak terkejut dengan kata-katanya. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia merasa bahwa dia berhutang budi pada keluarga Xiao. Tidak peduli siapa orangnya, dia harus membayarnya kembali. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin orang egois seperti Xiao Yuzu bisa begitu baik hati? Hanya gadis konyol di depannya yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seseorang. Jadi, kamu menyelamatkanku 2 kali. Xiao Yue, aku berhutang nyawa pada kalian berdua. Xiao Yue buru-buru menjelaskan, aku tidak meminta bantuanmu. Aku hanya khawatir jika aku mati, kamu akan terikat oleh kebaikan Yuzu. Saudara Dahai, saya harap Anda dapat mengikuti kata hati Anda dan bahagia bersatu kembali dengan keluarga Anda. Baiki mengangkat tangannya dan mengusap wajahnya. Ketika dia berada di laut sebelumnya, dia dalam keadaan linglung dan tidak dapat melihat dengan jelas. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yunran dan yang lainnya begitu khawatir setelah mengetahui bahwa dia telah dibawa pergi oleh Xiao Yuzu. Xiao Yue, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak menungguku bangun? Apakah Xiao Yuzu memaksamu? Xiao Yue tidak pernah pandai berbohong, tapi dia tidak bisa memberitahunya bahwa Xiao Yuzu telah mencoba membuatnya merayunya. Aku hanya berpikir aku tidak harus tinggal. Babak 727, monster besar memakan anak kecil. Yunran kembali ke istana. Saat ini, aula berada dalam kekacauan. Yunran segera menemukan Mo Beiyuan dan kedua anaknya. Dia menyadari bahwa Sweetie Cake menangis di pelukan Mo Beiyuan. Apa yang telah terjadi? Mengapa Sweetie Cake menangis? Mata Mo Beiyuan dipenuhi dengan permusuhan. Dia menangis karena ketakutan. Menangis karena ketakutan. Dari sesuatu, Yunran tahu bahwa paket kecilnya tidak terlalu penakut. Hal-hal biasa tidak membuatnya takut sama sekali. Wajah Mo Beiyuan menjadi gelap. Kaisar tua itu tiba-tiba berubah menjadi monster di depannya dan bahkan membunuh seorang pangeran cilik. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sweetie Cake-nya awalnya bermain dengan spiritual Divine Monkey di sisinya. Siapa yang tahu kalau kaisar tua tiba-tiba berubah dari manusia menjadi monster? Pak kecil itu tertegun. Yunran tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sekarang. Dia segera menggendong pak kecilnya dan membujuknya, tidak apa-apa. Ibu dan ayah sama-sama ada di sini. Pak kecil itu sangat sedih. Air mata berkaca-kaca di matanya yang besar. Buho, monster besar memakan boneka kecil dan ingin makan kue manis. Sweetie Cake juga merupakan boneka kecil. Yunran membujuk dengan lembut, kamu memang boneka kecil, tapi kamu punya ayah dan ibu. Bukankah ayah sangat kuat dan mampu membantu Sweetie Cake melawan monster besar? Pak kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap ayahnya. Dia sepertinya langsung merasa lebih nyaman. Kalau begitu, ayah harus melindungi Sweetie Cake dan kakak Bun. Jangan biarkan monster besar itu memakan kita. Mo Beiyuan memandangnya dan hatinya melembut. Ya, ayah pasti akan melindungi Sweetie Cake dan kakak Bun. Bun terdiam. Dia tidak takut pada monster besar itu. Dia ingin mempelajarinya dan memahami bagaimana ia tiba-tiba bermutasi. Namun, Little Sweetie Cake menatapnya dengan penuh semangat dan menolak membiarkannya berjalan menuju aula utama. Kakak Bun, jangan pergi. Jangan pergi. Kamu akan dimakan. Sebagai orang yang sangat menyayangi adiknya, Bun hanya bisa menyerah pada pemikiran penasarannya. Dia dengan patuh berada di sisi ayahnya dan memegang tangan adiknya. Yunran membungkuk untuk melihat situasi di aula. Dia melihat monster yang tampak seperti kadal raksasa tergeletak tak bergerak di tanah di tengah aula. Ada setengah mayat anak di mulutnya. Xiao Yuzu berlutut di samping mayat itu dan menangis sepenuh hati. Dari percakapan mereka, Yunran memahami bahwa pangeran yang dibunuh oleh kaisar tua yang telah menjadi monster sebenarnya adalah putra Xiao Yuzu. Adapun alasan mutasi Kaisar Tongtong, tidak perlu terlalu memikirkannya. Itu pasti terkait dengan mutiara hiu yang baru saja dia telan. Sekarang, Xiao Yuzu tidak hanya tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dia juga menjadi pembunuh yang meracuni Kaisar Lama. Dia bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematian putranya. Kematian Kaisar Lama begitu mendadak sehingga para pangeran ini harus berjuang untuk tahta selama beberapa waktu. Baiki tidak perlu membalas dendam. Sekelompok orang yang menyakiti Xiao Yue telah dihukum. Yunran mengajak semua orang untuk bertemu dengan Baiki dan yang lainnya.
Dia juga memberitahu Baiki dan Xiao Yue tentang apa yang terjadi di istana. Baiki merasa orang-orang jahat itu mendapat banyak manfaat. Namun, setelah Xiao Yue mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Aku mungkin menjadi hal yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya Kaisar menelan mutiara di tubuhku dan menjadi monster. Itu sebabnya banyak hal terjadi. Dia bahkan merasa bahwa dia mungkin bukan Putri Duyung sama sekali, tapi monster lain di laut. Ini karena menurut legenda, mutiara Putri Duyung adalah benda suci dan tidak akan mengubah manusia menjadi monster. Bab 828, satu-satunya orang yang menghentikan bencana. Permaisuri Han Utara yang baru, Yuan Zi, adalah murid negara. Pembimbing, Suanyi, dan Suanyi sebenarnya adalah Bai Xuan yang hilang dari Bai Wenren. Ye juga mengetahui bahwa Mo Bei Yuan, Yun Ran, dan yang lainnya sedang mencari rahasia mereka. Mereka berdua mengendarai binatang suci itu ke Gunung Salju dan meninggalkan kedua bocah nakal itu di kota Kekaisaran Han Utara. Wenren Ye tidak dapat melupakan bahwa alasan dia menderita cedera serius kali ini adalah karena kecil itu telah membawa kembali seekor binatang dewa. Karena orang tua bocah nakal ini tidak ada di sana, dia akan menangkapnya dan bermain dengannya. Oleh karena itu, dia menyelinap ke halaman mereka dan menangkap bocah itu. Dia tidak memakai topeng, tapi bocah cilik itu sekilas mengenalinya. Telur bau, telur jelek, telur hitam besar, kenapa kamu membawa kue manis lagi? Bocah kecil itu telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih berani. Dia sebenarnya tidak menangis. Wenren Ye telah memetik pelajarannya dari terakhir kali, dan dia tidak berani meremehkan lawannya. Saat itu, dia telah melemparkan bocah kecil ini ke pulau tak berpenghuni dan berpikir bahwa pulau itu benar-benar aman. Siapa yang menyangka kalau bocah cilik ini akan menemukan seekor binatang dewa dan berlari pulang sendirian. Kali ini, Wenren Ye tidak akan meninggalkannya sendirian di pulau kecil. Siapa yang tahu jika kecil ini akan menemukan binatang suci lain yang akan membawanya kembali. Dia ingin membawanya ke Gunung Salju, tetapi Gunung Salju itu tidak aman sekarang. Saat ini, Wenren Ye telah menangkapnya. Masalah selanjutnya adalah dia tidak tahu di mana harus meletakkan bocah cilik ini. Benar-benar aman. Dia telah meremehkan tingkat budidaya bocah kecil ini sebelumnya. Kali ini, dia telah memetik pelajarannya. Dia tahu bahwa penjaga dan sel kelas 1 tidak bisa menjebak bocah ini sama sekali. Bocah ini bisa merobohkan atap dengan satu pukulan. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan tempat untuk mengurung bocah ini. Lagi pula, akan sangat membosankan untuk membunuhnya secara langsung. Pada saat ini, dia kebetulan menerima pesan yang mengatakan bahwa lokasi batu surgawi lainnya telah ditemukan. Wenren Ye selalu ingin kembali ke awan, tetapi dia merasa bahwa sekelompok orang di klan yang mencoba menggunakan metode membangkitkan Raja Iblis untuk kembali ke awan adalah tindakan yang terlalu bodoh. Metodenya berbeda. Dia ingin mendobrak penghalang di antara awan dan 5 negara. Dia ingin berjalan langsung ke awan. Dia tidak menaruh harapannya pada Raja Iblis yang omong kosong, karena orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah Raja Iblis. Sekarang setelah mereka menghancurkan 2 penghalang batu surgawi, retakan seharusnya sudah muncul. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah terus menghancurkan penghalang batu surgawi dan membawa bocah kecil ini ke awan. Dia ingin melihat apakah bocah cilik ini bisa merangkak keluar dari alam iblis setelah melemparkannya ke alam iblis. Ini akan sangat menarik. Adapun Mo Bei Yuan, Yun Ran, dan yang lainnya, mereka hanyalah beberapa semut dari 5 negara. Ketika dia kembali ke awan dan kembali ke sektenya, apakah perlu upaya untuk menghancurkan beberapa semut? Di sisi lain, Wenren Ye pergi untuk menghancurkan mata formasi batu surgawi sesuai rencananya. Pada saat yang sama, Yun Ran memperoleh ramalan spiritual Divine Monkey. Kali ini bukan hanya tentang satu orang, tapi kelangsungan hidup seluruh 5 negara. Kali ini, ramalan monyet surgawi spiritual adalah bahwa penghalang antara 5 negara dan awan akan terbuka. Makhluk iblis di awan akan memasuki 5 negara dan mulai membunuh warga 5 negara. Para penggarap 5 negara melawan, tetapi ada banyak korban jiwa. Darah mengalir seperti sungai dan mayat berserakan di tanah. Ini adalah bencana yang belum pernah dialami oleh 5 negara sebelumnya. Dan satu-satunya orang yang bisa menghentikan bencana itu sekarang adalah Yun Ran.
Bab 829, dia adalah reinkarnasi bos besar yang sangat kuat di awan. Mengapa Yunran satu-satunya orang yang bisa menghentikan bencana itu? Ini karena monyet surgawi spiritual tidak dapat melihat masa depan karma di tubuhnya dan telah memutuskan bahwa dia adalah reinkarnasi dari bos besar yang sangat kuat di awan. Saat ini, Yunran sedang fokus mencari paket kecilnya. Bagaimana dia bisa pergi ke awan untuk menyelamatkan 5 negara? Dia tidak begitu mulia. Dia hanya ingin menemukan paket kecilnya. Namun, ketika penjaga rahasia dari 12 divisi terus menyebarkan berita bahwa 5 negara telah diserang oleh makhluk iblis dan orang-orang yang tidak bersalah telah disakiti oleh makhluk iblis, Yunran tidak bisa melakukannya sama sekali. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia dan dia tidak peduli. Dia bukan penyelamat, tapi dia tidak bisa menyaksikan orang tak bersalah mati secara tragis. Mo Beiyuan, aku tidak ingin ketiga anak kecil di perutku dilahirkan di dunia di mana setan merajalela. Aku tidak ingin Bun, Sweetie Cake, dan yang lainnya harus menghadapi iblis-iblis ini ketika mereka besar nanti. Yunran tidak ingin melihat 5 negara saat ini menjadi tempat seperti kiamat. Dia tahu betapa mengerikan pemandangan yang akan terjadi setelah semua iblis berhasil menembus pesonanya. Itu akan menjadi kiamat lainnya. Yunran tidak ingin anak-anaknya hidup dalam kiamat. Oleh karena itu, dia harus melakukan sesuatu. Aku akan pergi ke awan. Mo Beiyuan menatapnya dalam-dalam. Dia tahu kepribadiannya dan tahu bahwa sejak dia mengatakannya, dia sudah membuat keputusan. Oke, Ran, aku akan menemanimu ke awan. Tidak peduli keputusan apa yang diambilnya, dia akan menemaninya. Tidak, kamu tidak akan menangis untuk mengikutiku. Kamu akan tinggal dan terus mencari Sweetie Cake. Dia bisa pergi sendirian di atas awan. Dia harus tinggal dan mencari Sweetie Cake. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa merasa nyaman. Saat mereka berdua sedang berselisih paham kemana Mo Beiyuan akan pergi. Namun, monyet surgawi spiritual berkata, jika kamu dapat memulihkan identitasmu sebagai bos abadi sesegera mungkin, akan mudah bagimu untuk menemukan Sweetie Cake. Mereka tidak mengetahui perbedaan antara bos besar sekte abadi dan manusia biasa. Jika orang biasa ingin menemukan seseorang, mereka mungkin harus menggali tanah setinggi 3 kaki. Namun, bos besar sekte abadi memiliki banyak cara dan peluang untuk menemukan orang. Yunran dan Mo Beiyuan tergerak oleh kata-kata monyet surgawi spiritual. Pemikiran mereka sebelumnya terlalu terbatas. Mungkin mereka bisa menemukan Sweetie Cake lebih cepat jika mereka pergi ke awan. Sejak diputuskan, mereka berdua tidak menunda-nunda dan segera menjelaskan situasi saat ini dan pemikiran mereka kepada Baiwan dan yang lainnya. Baiwan dan yang lainnya tinggal di 5 negara untuk melanjutkan pencarian sambil mencoba menemukan cara untuk memasuki awan. Sebelumnya, monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa jika mereka dapat memperoleh artefak surgawi dari suku misterius itu, mereka akan dapat melewati penghalang tersebut. Sekarang, retakan pada penghalang itu semakin membesar, dan kekuatannya semakin lemah. Mereka telah memperoleh artefak surgawi, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melewati penghalang tersebut. Setelah berpamitan dengan Bun, keduanya menaiki Changluan dan terbang ke utara. Karena Yun Yin telah memasuki 5 negara dari utara, dan mereka paling dekat dengan utara, Yunran memilih utara. Pedang Black Fian milik Mo Beiyuan telah mengikuti mereka dan memiliki penghalangnya sendiri. Ujung utara tidak berarti apa-apa bagi Ami Beiyuan dan Yunran. Tidak peduli seberapa kuat badai saljunya, badai itu terhalang di luar penghalang. Mo Beiyuan, tanyakan pada pedang ini apakah ada cara yang lebih cepat untuk menemukan seseorang. Misalnya, artefak dewa, binatang dewa, dan sebagainya. Yunran merasa karena pedang ini selalu mengikuti Raja Iblis, dia pasti tahu lebih banyak tentang awan daripada mereka. Bab 830, curi saja. Mo Beiyuan juga mengkhawatirkan Little Sweetie Cake. Jika ada lebih banyak cara untuk menemukannya setelah memasuki awan, dia juga ingin menemukan paket kecilnya sesegera mungkin. Dia bertanya pada Black Fian, jika saya ingin menemukan seseorang di 5 negara, apakah ada cara yang lebih cepat dan lebih baik? Black Fian berkata, Tuan, Anda dapat menggunakan bak pelacakan. Serangga itu bisa mengandalkan auranya untuk menemukan segalanya. Mo Beiyuan segera memberitahu Yunran apa yang dikatakan iblis hitam. Setelah pencarian yang lama tanpa hasil,
Yunran tentu saja tidak bisa melepaskan harapan yang tiba-tiba ini. Dia meraih tangan Mo Beiyuan dengan penuh semangat dan segera bangkit. Lalu tanyakan di mana letak bak pelacakan di awan. Ayo cari bak itu dulu. Mo Beiyuan bertanya pada Black Vien di mana menemukan bak pelacakan. Iblis hitam menjawab, ada orang yang membesarkan mereka di pasar hantu alam iblis. Mereka dijual dengan harga tinggi. Ada juga orang yang membesarkan mereka di sekte abadi. Mereka khusus digunakan untuk menemukan orang dan benda. Tuan, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan dan merampoknya saja. Mo Beiyuan terdiam. Jadi, orang seperti apa Raja Iblis Chang Yan sebelum kelahirannya kembali? Bukankah seharusnya orang normal bisa tertular? Paling tidak, mereka harus membelinya. Mengapa hal itu menjadi perampokan jika menyangkut dirinya? Tentu saja, Mo Beiyuan tidak bisa memberitahu Yunran kata-kata asli dari Iblis Hitam. Dia hanya mengatakan bahwa ada orang yang membesarkan mereka di pasar hantu dan sekte abadi alam iblis. Yunran melihat ke arah Iblis Hitam yang memancarkan aura hitam dan berkata, kalau begitu ayo kita pergi ke pasar hantu alam iblis. Bagaimanapun, pedang ini telah berada di alam iblis bersama Raja Iblis. Ia seharusnya lebih akrab dengan alam iblis. Yunran tidak ingin orang lain merasa bahwa alam iblis adalah tempat yang gelap. Sekarang, dia adalah orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang awan. Baik itu alam iblis atau sekte abadi, dia tidak mengenalnya. Dia tidak akan secara subjektif menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Tentu saja, mereka harus memilih seseorang yang memiliki hubungan relatif dengan mereka. Mereka berdua tidak hanya akan memasuki Cloud, tetapi mereka juga telah memutuskan langkah selanjutnya. Yunran sedang bersandar di pelukan Mo Beiyuan dan tidak bisa tidur sama sekali. Chang Luan mengepakkan sayapnya yang besar. Kecepatannya sudah tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis terbang lainnya, tapi Yunran masih merasa itu terlalu lambat. Dia ingin Chang Luan terbang lebih cepat. Dia ingin menemukan kue manis kecilnya secepat mungkin. Chang Luan juga ingin menemukan pak kecil yang manis itu. Ia menggunakan kecepatan tercepatnya dan terbang melintasi langit. Keduanya melanjutkan perjalanan ke utara dan akhirnya sampai di tepi penghalang. Meskipun Chang Luan adalah binatang dewa, karena ia selalu berada di 5 negara, kemampuannya juga dibatasi. Oleh karena itu, ia tidak dapat menembus penghalang iblis hitam dan penghalang 5 negara di sini. Pada saat ini, Mo Beiyuan mengambil Black Vien dan membuka penghalang. Kemudian, dia mengendarai Chang Luan dan membawa Yunran melewati penghalang. Kekuatan Black Vien juga telah diverifikasi. Dia memang sangat kuat. Begitu keduanya melewati penghalang, Yunran merasakan perbedaannya. Ki rohani. Benar sekali, itu adalah ki spiritual. Dibandingkan dengan 5 naton, ki spiritual di awan jauh lebih melimpah dan murni. Dan para penggarap 5 negara mengandalkan ki spiritual. Ini juga merupakan alasan mengapa orang-orang di atas awan dapat menjadi abadi dan memperpanjang umur mereka. Namun sangat sedikit orang yang memiliki kekuatan spiritual di 5 negara yang dapat memperoleh umur yang panjang. Terlalu banyak ki spiritual mungkin bukan hal yang baik bagi tubuh mereka. Bagaimanapun juga, mereka selalu tinggal di 5 negara. Ini sama dengan mengubah lingkungan mereka secara tiba-tiba. Setidaknya, nafas Yunran sedikit tidak menentu.